Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis sakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa ajallu mashkur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manarul islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'di wan nusyur. Amma ba'du, faya ayuhan nas taqullaha haqqa taqwah waskuruhu farrabihu man sakarah wasughalu alsinatakum bidzikrihi fasyaidu man dzakarah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan bagi kita. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib senantiasa dari atas mimbar untuk mengajak kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga diri kita untuk tetap berada pada jalan yang benar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan akan mengarahkan kita senantiasa menapaki petunjuk Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan ketakwaan kita akan memiliki bekal yang kuat dalam mengarungi kehidupan dan insya Allah akan menjadi hamba Allah yang dinaungi rahmat serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam bagi Rasulullah SAW, panutan dalam kehidupan, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu pula untuk para keluarganya, para sahabat, serta pengikut risalahnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam setiap tarikan nafas kita sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini, maka rasa syukur akan terus terpatri dalam diri sehingga fasilitas-fasilitas nikmat dan rezeki ini akan bisa digunakan untuk mendukung kelancaran misi utama diciptakan kita ke dunia ini. Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi utama kita. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya tidak boleh sedikit pun terbesit dalam hati bahwa ibadah yang harus kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat untuk melakukannya. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah SWT. Jika kita menjadikan amalia ibadah kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat dalam hati. Semua akan terasa ringan untuk dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar dan lurus akan terasa nikmat karena bisa menjadi media untuk menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas aktivitas dan juga bisa menjadi sumber keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Niat juga bisa menentukan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Niat bisa diibaratkan seperti angka 1 di depan angka 0. Semua angka 0 tidak akan memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1, maka angka 0 akan memiliki nilai. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka akan semakin besar nilai yang dimiliki oleh angka 0 tersebut. Begitu juga ibadah kita, semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah kita tidak diniati dengan benar. Semakin banyak kita beribadah dengan niatan yang benar, maka semakin tinggi nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Niat menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukannya itu sendiri. Hadis Rasulullah, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Kemudian hadis ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan. Lalu Dia menjelaskan, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksanakan, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Oleh karena itu, hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mari melalui momentum Jumat kali ini kuatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan di dunia ini. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tetapi karena didasari dengan niat yang baik, maka tergolong amal akhirat. Dan sebaliknya, banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat, tetapi ternyata menjadi amal dunia karena didasari niat yang tidak benar. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat senantiasa memiliki niat yang baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah,
Demikian khutbah singkat kali ini, semoga dapat memberi manfaat sehingga menguatkan niat dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.